Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Al-Fatah yang dimuliakan Allah? Semoga kita dalam keadaan sehat, dilimpahkan rezekinya, dan diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah provinsi, datang seorang gubernur baru yang masih muda. Sebut saja gubernur muda. Seorang pemuda yang berpendidikan, bijaksana, dan memiliki hati yang tulus. Dia diutus langsung oleh khalifah yang berharap gubernur muda ini bisa membawa perubahan positif bagi provinsi tersebut. Sang gubernur muda memulai tugasnya dengan semangat. Ia tidak hanya duduk di balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan. Ia berinteraksi dengan rakyat, mendengarkan keluh kesah mereka, dan menerapkan kebijakan yang lebih adil dan manusiawi. Ia membebaskan para petani dari pajak yang terlalu berat, mendirikan lumbung pangan untuk membantu fakir miskin, dan membuka pintu istananya bagi siapapun yang membutuhkan keadilan. Namun, kebaikan gubernur muda justru membuat resah para pejabat senior. Mereka adalah orang-orang lama yang sudah terbiasa dengan sistem lama yang korup dan menguntungkan diri sendiri. Salah satunya adalah Syekh Fulan, seorang pejabat yang paling senior dan paling berpengaruh di provinsi tersebut. Suatu hari, Syekh Fulan dan beberapa pejabat lain mendatangi gubernur muda. "Wahai Tuan Gubernur," kata Syekh Fulan dengan nada halus yang penuh ancaman, "tindakan Anda yang terlalu baik ini membuat kami khawatir. Anda terlalu berlebihan dalam berpihak pada rakyat biasa. Kami takut jika Anda terus seperti ini, Anda akan kehilangan wibawa dan kekuasaan Anda." Para pejabat lain mengangguk-angguk setuju. "Ya Tuan Gubernur," timpal yang lain, "keadilan itu baik, tapi terlalu banyak kebaikan akan dianggap sebagai kelemahan." Gubernur muda merasa tertekan. Ia tahu para pejabat ini tidak benar-benar mengkhawatirkannya, melainkan mengkhawatirkan keuntungan pribadi mereka. Namun ia tidak punya cukup kekuatan untuk melawan mereka. Ia pun menjadi murung dan bimbang. Mendengar desas-desus tentang kegelisahan gubernur baru, Abu Nawas memutuskan untuk datang berkunjung. Ia mendapati gubernur muda yang tidak lagi bersemangat seperti dulu. "Ada apa wahai Tuan Gubernur? Mengapa wajah Anda tidak lagi berseri-seri?" tanya Abu Nawas. Gubernur muda pun menceritakan semua tekanan yang ia hadapi dari para pejabat senior. "Aku ingin berbuat baik Abu Nawas, tapi mereka bilang aku akan kehilangan kekuasaan. Aku bingung. Apakah menjadi pemimpin yang baik harus berarti menjadi pemimpin yang lemah?" Abu Nawas tersenyum. "Tidak Tuan Gubernur, menjadi pemimpin yang baik adalah kekuatan yang paling besar. Tapi Anda harus tahu cara membungkam mulut-mulut yang iri dan serakah itu," jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun berbisik sebuah rencana di telinga gubernur muda. Dan pada keesokan harinya, gubernur muda mengundang semua pejabat senior termasuk Syekh Fulan untuk sebuah pertemuan penting. Setelah semua berkumpul, gubernur muda berdiri di depan. "Wahai para tuan," kata gubernur muda dengan suara tegas, "saya telah mendengarkan kekhawatiran Anda semua. Saya mengerti bahwa kebaikan yang saya berikan kepada rakyat mungkin dianggap kelemahan. Maka dari itu, saya akan mencabut semua kebijakan baru saya dan kembali ke sistem lama," ucap gubernur muda. Para pejabat senior tersenyum puas. Syekh Fulan bahkan nyaris tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Mereka merasa menang. "Namun," lanjut gubernur muda, "sebelum itu ada satu syarat. Saya ingin tuan-tuan sekalian atas nama keadilan dan kejujuran untuk menandatangani sebuah surat pernyataan. Surat ini menyatakan bahwa tuan-tuan secara sadar dan sukarela atas nama kebaikan melepaskan seluruh harta dan kekayaan yang telah tuan-tuan kumpulkan selama menjabat," jelas gubernur muda.
Mendengar itu, seketika raut wajah para pejabat berubah. Senyum mereka lenyap, mereka saling pandang dengan panik. Syekh Fulan yang tadinya paling lantang kini terdiam. Apa maksud Anda, Tuan Gubernur? Tanyanya dengan suara bergetar. Sederhana, Syekh, jawab gubernur muda. Jika Anda semua khawatir tentang kebaikan saya yang bisa membuat saya lemah, maka saya juga khawatir tentang kekayaan Anda yang bisa membuat Anda serakah dan tidak adil. Jika Anda benar-benar peduli pada provinsi ini, Anda seharusnya bersedia melepaskan harta Anda demi kebaikan rakyat. Jika tidak, maka kekhawatiran Anda itu hanyalah alasan untuk menutupi keserakahan Anda. Jelas gubernur muda. Para pejabat senior pun tidak bisa berkata-kata. Mereka menyadari bahwa mereka telah terjebak dalam perangkap Abu Nawas. Mereka tidak mungkin melepaskan harta mereka. Dan mereka juga tidak bisa lagi menekan gubernur muda tanpa menunjukkan motif asli mereka. Dengan malu, Syekh Fulan dan para pejabat lainnya akhirnya setuju untuk tidak lagi mencampuri kebijakan gubernur baru. Mereka tahu jika mereka terus menekan, gubernur muda akan menggunakan taktik lain yang jauh lebih memalukan. Berkat akal cerdik Abu Nawas, gubernur muda dapat melanjutkan kepemimpinannya yang adil dan manusiawi tanpa tekanan. Ia membuktikan bahwa kebaikan bukanlah kelemahan, melainkan sebuah kekuatan yang bisa digunakan untuk mengalahkan keserakahan dan ketidakadilan. Pada suatu hari, seorang cendekiawan terkenal dari Khurasan datang ke kota Baghdad. Ketika Baginda Raja mendengar hal itu, ia lalu mengundang orang tersebut ke istananya. Sang cendekiawan disambut dengan penuh rasa hormat dan duduk di samping Baginda Raja. Ia diperlakukan layaknya tamu kehormatan. Selama beberapa hari, para petinggi istana dan orang-orang penting datang untuk bertemu dengan sang cendekiawan. Pada hari ketiga, Abu Nawas juga datang bersama beberapa orang. Di tengah-tengah pertemuan resmi dan pembicaraan yang ringan, Baginda Raja mengajak Abu Nawas untuk duduk di sampingnya berjejer dengan sang ulama. Melihat Abu Nawas disejajarkan dengan dirinya, membuat sang cendekiawan merasa jengkel. Ia memandang Abu Nawas dengan sebelah mata dan berkata kepada Baginda Raja, "Kegemaran Paduka sangat aneh. Paduka menyukai orang biasa dan mempersilahkan duduk di dekat Paduka." Abu Nawas tahu sang cendekiawan sedang membicarakan dirinya, maka dengan segera ia berpaling padanya dan berkata, "Jangan sombong dengan ilmumu yang tidak ada nilainya, dan janganlah menghakimi penampilanku. Aku siap berdebat denganmu dan membuktikan kepada Baginda Raja bahwa kamu tidak tahu apa-apa." Sang cendekiawan pun menjawab, "Hei Abu Nawas, aku sudah tahu tentangmu. Aku dengar kau gila dan aku tidak ingin berurusan dengan orang gila." Abu Nawas membalas, "Ya, aku mengakui kegilaanku, tapi kau tidak mengakui ketidaktahuanmu." Melihat keributan tersebut, Baginda Raja memandang Abu Nawas dengan marah dan menyuruhnya untuk diam. Karena menurut Baginda Raja, sang cendekiawan adalah orang terpandang dan sangat disegani di daerah Khurasan. Akan tetapi Abu Nawas tidak menghiraukan perintah Baginda Raja. "Wahai Paduka yang mulia, jika orang ini sangat percaya diri dengan ilmunya, maka ia harus mau berdebat denganku," tantang Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja berkata kepada sang cendekiawan, "Apa sulitnya? Engkau kan seorang cendekiawan yang pandai. Tanyakan saja pada Abu Nawas beberapa pertanyaan." Sang cendekiawan pun menerima tantangan Abu Nawas. "Aku siap, tapi dengan satu syarat. Jika kamu bisa menjawab pertanyaanku dengan benar, aku akan memberimu 1000 dinar. Tapi bila kamu tidak bisa menjawab, kau harus memberiku uang 1000 dinar," kata sang cendekiawan kepada Abu Nawas.
Aku tidak mempunyai harta dunia, termasuk dinar dan emas. Namun aku siap berdebat denganmu. Bila aku bisa menjawab pertanyaanmu dengan benar, maka aku akan mengambil uang itu. Dan apabila aku tidak bisa menjawab, aku akan ikut denganmu untuk menjadi pembantu dan budakmu, jawab Abu Nawas. Sang cendekiawan pun menerima syarat tersebut. Maka dimulailah debat antara Abu Nawas dan sang cendekiawan. Sang cendekiawan diberi kesempatan pertama untuk mengajukan pertanyaan. Di sebuah rumah, ada seorang wanita duduk bersama suaminya yang sah. Di rumah itu juga ada seorang lelaki yang sedang menunaikan puasa. Lalu datang seorang lelaki lain memasuki rumah tersebut. Dikarenakan kedatangannya, suami istri tadi menjadi tidak sah, dan puasa lelaki lainnya juga menjadi tidak sah. Dapatkah kau beritahu aku siapa laki-laki yang masuk ke rumah tersebut? Tanya sang cendekiawan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Tak berapa lama ia pun langsung menjawab. Lelaki yang masuk ke rumah tersebut adalah suami pertama dari wanita yang telah lama bepergian. Ia telah lama pergi dalam waktu yang sangat lama. Dan kabar yang wanita itu terima adalah bahwa suaminya telah meninggal. Maka si wanita pun menikah dengan lelaki lain yang duduk di sampingnya. Dan si wanita mengupah kedua lelaki itu untuk memenuhi kewajiban suaminya yang disangkanya telah meninggal. Yang satu untuk mengkodok sholat yang tertinggal, dan satunya untuk mengkodok utang puasanya. Saat lelaki yang merupakan suami pertama kembali, meskipun berita kematiannya tersebar, maka suami kedua menjadi tidak sah. Begitu pula dengan kodok sholat dan puasanya untuk suami pertama yang dianggap meninggal, maka kedua kodoknya itu tidak sah, karena suami pertamanya masih hidup dan belum meninggal. Jawaban Abu Nawas sontak menuai pujian dari Baginda Raja dan para petinggi istana. Mereka tak menyangka dengan kecerdasan Abu Nawas dalam memecahkan pertanyaan sulit dari sang cendekiawan. Kemudian Abu Nawas berkata, "Sekarang giliranku untuk bertanya." Sang cendekiawan membalas, "Tanyalah, aku siap menjawabnya." Abu Nawas pun memulai pertanyaannya. "Aku mempunyai 1 kendi madu dan 1 kendi cuka. Lalu aku menuangkan keduanya ke dalam mangkok kosong yang besar. Saat aku mulai mengaduk mangkok tersebut, aku melihat ada seekor tikus di dalamnya. Dapatkah kau beritahu aku, apakah tikus itu berasal dari kendi madu atau dari kendi cuka?" tanya Abu Nawas. Sang cendekiawan tak menduga dengan pertanyaan yang diajukan Abu Nawas, yang membuat dirinya harus berpikir keras untuk menjawab dengan benar. Setelah sekian lama tidak menemukan jawaban, sang cendekiawan akhirnya menyerah. Baginda Raja kemudian berkata, "Wahai Abu Nawas, beritahu kepada kami apa jawabannya." Sang cendekiawan yang juga penasaran sangat menantikan jawaban dari Abu Nawas. "Aku akan menjawabnya bila orang ini mengakui kerendahan ilmunya," tukas Abu Nawas sambil memandang ke arah sang cendekiawan. Karena sangat penasaran ingin tahu jawabannya, sang cendekiawan pun mengakui kekalahannya. "Baiklah Abu Nawas, saya menyerah. Saya akui, saya tidak tahu. Beritahu aku apa jawabannya," pinta sang cendekiawan. "Sebenarnya itu mudah sekali. Caranya, kita keluarkan tikus itu, lalu mencucinya dengan air. Kemudian kita bedah perut tikus. Jika perutnya berisi cuka, maka tikus itu berasal dari kendi cuka, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi cuka. Kalau perutnya berisi madu, maka tikus itu berasal dari kendi madu, karena sebelumnya tikus tersebut masuk ke dalam kendi madu," kata Abu Nawas menjelaskan. Semua orang yang ada dalam pertemuan terpana dengan kecerdasan Abu Nawas. Baginda Raja pun tak henti-hentinya memuji. Sementara si cendekiawan menundukkan kepalanya sambil menahan rasa malu.
karena awalnya meremehkan kecerdasan Abu Nawas, bahkan sampai menganggapnya sebagai orang gila. Sesuai kesepakatan, Abu Nawas mendapat 1.000 dinar untuk dibawanya pulang. Pertanyaan yang diajukan Abu Nawas memang sekilas terlihat sederhana, tapi sangat sulit untuk dijawab bila tidak jeli dan cermat menyikapinya. Tidak seperti pertanyaan yang diajukan oleh sang cendekiawan. Awal pembahasan kalimatnya jelimet dan butuh waktu untuk memahaminya, tapi dengan mudahnya dijawab oleh Abu Nawas. Seperti yang kita ketahui bahwa Abu Nawas memiliki keledai yang sangat setia. Kemanapun dia pergi, selalu ditemani oleh si keledai. Bahkan saat berdagang pun, keledai itu selalu menemaninya. Saking dekatnya Abu Nawas dengan si keledai, sampai si keledai tidak tega jikalau ada orang jahat yang mengganggu Abu Nawas. Hingga pada suatu hari, di sebuah keramaian, Abu Nawas sedang sibuk berdagang di pasar kecil di dekat rumahnya. Ia menjual berbagai macam barang, mulai dari kain hingga rempah-rempah, dengan harga yang selalu sedikit lebih murah dari pedagang lainnya. Warga desa sudah tahu kalau Abu Nawas sedang berdagang, maka selalu ada tawar-menawar penuh gelak tawa. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara langkah kaki yang berat. Itu adalah Abu Jahil, tetangga yang selalu mencari cara untuk mengganggu Abu Nawas. Abu Jahil yang terkenal dengan kebiasaannya yang suka mencari masalah tanpa alasan yang jelas, hari itu datang dengan langkah sombong menghampiri Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, apa yang kau jual kali ini? Sepertinya daganganmu semakin sedikit. Apa kamu sedang bangkrut?" tanya Abu Jahil meledek. Abu Nawas yang sedang sibuk merapikan kain dagangannya hanya tersenyum dan menjawab, "Oh, Abu Jahil, tidak ada yang bangkrut di sini. Hanya saja aku sibuk memikirkan sesuatu yang lebih penting." Abu Jahil yang tidak suka dengan sikap Abu Nawas yang tenang berusaha mengganggunya lebih jauh. "Alah, pasti kau sedang berpikir bagaimana caramu menipu warga dengan barang-barang murahan itu kan? Kalau kau berani, mari kita lihat siapa yang bisa menjual lebih banyak barang hari ini." Abu Nawas tertawa kecil merasa geli dengan sikap Abu Jahil yang selalu ingin menang. Namun, ada satu hal yang belum diketahui oleh Abu Jahil. Keledai milik Abu Nawas berada tak jauh dari tempat tersebut, sedang memperhatikan gerak-gerik Abu Jahil. Keledai ini tidak suka dengan orang yang suka mengganggu majikannya. Keledai ini dikenal memiliki insting yang sangat tajam. Dan tanpa Abu Jahil ketahui, si keledai yang sedang duduk di dekat tenda dagangan Abu Nawas mulai menggoyangkan tubuhnya dengan gelisah. Abu Nawas yang tahu persis keledainya akan bertindak, memutuskan untuk memanfaatkan momen ini untuk mengajari Abu Jahil dengan sedikit pelajaran. "Baiklah Abu Jahil, jika kamu begitu tertarik, mari kita lihat siapa yang bisa menarik perhatian warga lebih banyak hari ini. Tetapi ada satu aturan, yang kalah akan memberi semua barang dagangannya gratis kepada para warga." Abu Jahil yang selalu merasa pintar langsung menyetujuinya. "Tentu saja, aku tidak akan pernah kalah," ujar Abu Jahil. Setelah mengatakan itu, ia mendekati meja dagangan Abu Nawas dan mulai berteriak dengan lantang, "Wahai para warga sekalian, lihat barang-barang murah ini. Lebih murah dari harga ayam di pasar, lebih murah dari harga semut. Barang-barang ini cuma untuk orang pintar seperti saya." Tak disangka, si keledai yang mendengar suara keras itu mulai merasa terganggu. Tanpa peringatan, keledai itu bangkit dan dengan cepat berlari menuju Abu Jahil. Si keledai dengan cekatan menendang ember yang ada di sampingnya.
dan ember itu jatuh tepat mengenai kepala Abu Jahil. "Waduh!" teriak Abu Jahil kaget dan terhuyung-huyung sambil berusaha melepaskan ember yang menutupi wajahnya. Para warga yang melihat kejadian itu mulai tertawa terpingkal-pingkal. Bahkan ada yang mulai bertepuk tangan. Abu Nawas yang melihat hanya tersenyum lebar. Tetapi ia segera mendekati dan menepuk pundak Abu Jahil. "Abu Jahil, ini namanya balasan dari keledai yang pintar. Jangan pernah berisik di dekat keledaiku jika tak ingin bernasib yang sama," ucap Abu Nawas. Abu Jahil yang malu setengah mati mencoba mengangkat ember dari kepalanya dan berkata dengan wajah merah padam, "Awas kau Abu Nawas, akan kubalas keledai bodohmu itu." Para warga terus tertawa dan Abu Nawas pun kembali melanjutkan dagangannya dengan si keledai duduk tenang di sampingnya seolah ikut bangga dengan keberhasilannya. Abu Jahil yang sudah tahu bahwa ia tak akan bisa mengalahkan Abu Nawas berjalan pergi dengan langkah lesu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mengganggu Abu Nawas dan keledainya di hari-hari mendatang. Dan sejak hari itu Abu Nawas dan keledainya menjadi duo yang tak terkalahkan bahkan oleh tetangganya yang paling jahil sekalipun. Suatu hari, Baginda Raja sedang duduk di singgasananya sambil termenung. Ia merasa bosan dengan kehidupan istana yang begitu-begitu saja. Tiba-tiba ia mendapatkan ide aneh. "Aku ingin bisa terbang seperti burung," seru Baginda Raja. Para menteri saling pandang dengan bingung. Salah satu dari mereka berkata, "Baginda, manusia tidak bisa terbang." Namun raja bersikeras, "Aku ini raja, aku harus bisa terbang. Siapapun yang bisa membuatku terbang akan diberi hadiah besar." Para ilmuwan dan tabib istana mencoba berbagai cara, tetapi tidak ada yang berhasil. Akhirnya seorang mengusulkan, "Baginda, hanya satu orang yang cukup cerdik untuk mengatasi masalah ini, yaitu Abu Nawas." Abu Nawas pun dipanggil ke istana. Dengan senyum percaya diri, ia berkata, "Baginda, saya bisa membuat Anda terbang." Mendengar itu raja terkejut. "Benarkah? Bagaimana caranya?" Abu Nawas mengangguk. "Tapi sebelum saya mengajarkan Baginda cara terbang, Baginda harus bersabar selama 1 bulan. Dan saya butuh beberapa syarat. Sebuah menara tinggi, sebuah karpet mewah, dan 100 ekor merpati." Raja yang sudah terlanjur penasaran langsung setuju. Ia perintahkan para pekerja membangun menara tinggi di tengah istana. Setelah sebulan, semua sudah siap. Di hari yang ditentukan, raja naik ke puncak menara. Di sana, Abu Nawas sudah menyiapkan karpet dan ratusan merpati yang diikat dengan benang. "Baiklah Baginda," kata Abu Nawas, "sekarang duduklah di karpet ini." Raja pun duduk dengan penuh semangat. "Selanjutnya, saya akan melepaskan merpati ini secara bersamaan dan angin akan membawa Baginda ke udara seperti burung." Raja menelan ludah. Ia mulai ragu. "Tunggu, ini aman kan?" Abu Nawas mengangguk. "Tentu saja Baginda, hanya ada satu syarat lagi. Jika Baginda mulai terbang, jangan lihat ke bawah." Raja semakin cemas. Ia mulai membayangkan dirinya melayang tinggi di udara tanpa kendali. "Atau mungkin Baginda ingin tetap di tanah dan memimpin kerajaan seperti biasa?" tanya Abu Nawas dengan senyum licik. Raja akhirnya sadar bahwa keinginannya tidak masuk akal. Ia bangkit dari karpet dan berkata, "Abu Nawas, aku rasa aku tidak perlu terbang. Bumi ini sudah cukup nyaman untukku." Abu Nawas terkekeh. "Tepat sekali Baginda."
Raja yang baik adalah yang tetap terpijak di tanah, bukan yang melayang-layang di awang-awang. Raja pun tertawa dan menghadiahi Abu Nawas dengan sekantong emas sebagai tanda terima kasih. Sejak hari itu, raja tidak lagi menginginkan hal aneh dan lebih fokus mengurus kerajaannya. Pada suatu hari di kerajaan Baginda Raja, bumi tiba-tiba bergetar hebat. Gempa besar mengguncang kota, membuat warga panik dan berlarian ke sana kemari. Bangunan-bangunan retak dan sebagian roboh. Di tengah kekacauan itu, Baginda Raja segera mengumpulkan para penasehatnya untuk mencari solusi. "Apa yang harus kita lakukan?" tanya Raja dengan wajah penuh kekhawatiran. Beberapa penasehat menyarankan berbagai hal, mulai dari menggelar doa bersama hingga mengorbankan ternak untuk menenangkan dewa bumi. Namun, seorang penasehat lain berkata, "Baginda, hanya ada satu orang yang bisa menenangkan rakyat dan memberikan jawaban yang bijak, yaitu Abu Nawas." Maka Abu Nawas segera dipanggil menuju istana. Ketika Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung bertanya, "Wahai Abu Nawas, gempa ini membuat rakyat ketakutan. Apa yang harus kita lakukan agar gempa ini berhenti?" Abu Nawas tersenyum tenang dan berkata, "Baginda, gempa bumi ini bukan karena murka para dewa atau pertanda buruk dari langit. Ini adalah bagian dari alam. Namun, yang lebih penting adalah bagaimana kita menghadapi dan belajar dari kejadian ini." Raja mengerutkan keningnya. "Maksudmu bagaimana, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas menghela napas dan menjelaskan, "Gempa ini mengajarkan kita bahwa istana yang megah pun bisa runtuh, rumah yang kokoh bisa hancur. Tapi yang membuat kerajaan ini tetap berdiri bukanlah temboknya, melainkan rakyat yang kuat dan bersatu. Jika kita membantu satu sama lain membangun kembali rumah yang roboh dan memperbaiki kesalahan, maka kerajaan ini akan menjadi lebih kuat daripada sebelumnya." Mendengar itu, Raja terdiam sejenak, kemudian mengangguk. "Kau benar, Abu Nawas. Aku akan memerintahkan pembangunan ulang dengan lebih baik dan lebih kokoh, serta memastikan rakyat mendapat bantuan yang layak." Setelah kejadian tersebut, Baginda Raja memberikan dana bantuan untuk rakyatnya. Namun di tengah usaha membantu rakyat, ada seorang pedagang curang yang justru memanfaatkan bencana ini. Ia menjual bahan makanan dengan harga yang sangat tinggi, mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Abu Nawas yang selalu memperhatikan keadaan segera menyusun rencana. Ia mendatangi pedagang itu dan berpura-pura ingin membeli sekarung gandum. "Berapa harga gandum ini, Tuan?" tanya Abu Nawas. "Harganya 5 kali lipat dari biasanya, Pak." "Maklum, bencana membuat barang langka," jawab si pedagang seraya tersenyum licik. Abu Nawas mengangguk. "Baiklah, aku akan membelinya. Tapi Baginda Raja ingin melihat gandum ini dulu sebelum aku membayarnya." Si pedagang tentu saja setuju, membayangkan keuntungan besar. Namun, begitu mereka tiba di istana dan Abu Nawas menceritakan kelicikan pedagang itu, Raja langsung memerintahkan agar semua makanan yang dijual dengan harga tidak wajar disita dan dibagikan kepada rakyat secara cuma-cuma. Si pedagang hanya bisa gigit jari, sementara Abu Nawas tersenyum puas. Setelah bencana berlalu, kerajaan berhasil pulih dengan lebih kuat dari sebelumnya. Rakyat semakin menghormati Abu Nawas karena kebijaksanaannya. Suatu malam, di sebuah pesta yang diadakan untuk merayakan kebangkitan kerajaan, Raja berkata kepada Abu Nawas, "Jika bukan karena akal cerdikmu,
mungkin rakyat masih menderita. Aku memberimu hadiah sebagai tanda terima kasih, Abu Nawas." Abu Nawas tertawa dan berkata, "Baginda, hadiah terbaik adalah melihat rakyat tersenyum. Tapi kalau Baginda Raja ingin memberi hadiah lain, barangkali aku bisa mendapat 1 peti penuh roti manis." Raja pun tertawa terbahak-bahak dan memenuhi permintaan Abu Nawas. Sejak saat itu nama Abu Nawas semakin harum sebagai orang yang tidak hanya cerdas tetapi juga peduli terhadap rakyat. Abu Nawas dan teka-teki kematian Baginda Raja. Pada suatu hari, kerajaan digemparkan oleh ramalan seorang dukun sakti. Ia mengatakan bahwa dalam 7 hari, Baginda Raja akan meninggal dunia. Semua orang di istana panik, termasuk Baginda Raja. Ia tak ingin mati terlebih dahulu. Tetapi setiap ramalan dukun itu selalu terbukti benar. Akhirnya sang raja memanggil Abu Nawas. Raja berpikir dengan kecerdikan Abu Nawas bisa membantah ramalan tersebut. "Abu Nawas, aku ingin kau menyelamatkanku dari kematian. Jika dalam 7 hari aku mati, aku akan memastikan kau ikut mati denganku," ancam Baginda Raja. Mendengar itu, Abu Nawas berpikir keras. Bagaimana caranya mengalahkan ramalan sang dukun? Hari pertama, Abu Nawas menemui dukun itu dan bertanya, "Wahai dukun sakti, kau meramalkan kematian raja, tapi bisakah kau meramalkan kapan kau sendiri akan mati?" Sang dukun terdiam. Ia tak pernah berpikir tentang kematiannya sendiri. Namun untuk menjaga wibawanya, ia menjawab, "Aku akan mati sehari sebelum raja mati." Abu Nawas tersenyum. Ia kini memiliki rencana. Di hari kedua sampai ke-6, Abu Nawas menyebarkan kabar ke seluruh kerajaan bahwa kematian raja akan membawa kematian dukun juga. Para pejabat dan rakyat pun mulai berbisik-bisik. Jika raja mati, dukun pasti mati duluan. Kalau dukun belum mati, berarti raja tetap hidup. Dukun yang awalnya percaya diri mulai ketakutan. Dan pada hari ke-7, Baginda Raja, para penasehat, dan rakyat menunggu dengan cemas. Namun sang dukun justru menghilang. Mereka mencari ke seluruh negeri, tetapi tidak menemukannya. Hingga akhirnya seorang pengawal menemukan surat dari sang dukun. Surat itu berbunyi, "Aku telah meramalkan bahwa aku akan mati sebelum raja. Karena aku masih hidup hari ini, berarti aku harus pergi agar tetap selamat." Dukun melarikan diri dari kerajaan karena takut ramalannya sendiri. Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau benar-benar licik. Karena kau, aku selamat dan sang dukun telah mengalahkan dirinya sendiri." Abu Nawas pun tersenyum puas. Kadang-kadang ketakutanlah yang membunuh seseorang sebelum ajal menjemputnya. Sejak hari itu, raja tidak pernah lagi percaya pada ramalan. Dan Abu Nawas kembali mendapatkan hadiah besar dari kerajaan. Pada intinya, kadang bukan ramalan yang menentukan nasib seseorang, tetapi ketakutan terhadap ramalan itu sendiri. Di sudut kota Baghdad ada seorang penjahit yang sangat profesional. Ia biasa membuat pakaian dengan kualitas tinggi yang sangat bagus dan indah. Penjahit ini menjual hasil jahitannya
kepada orang-orang kaya di Baghdad dengan harga yang mahal. Wajar bila pihak istana sering menggunakan jasanya, tentunya dengan bayaran yang lebih tinggi. Dari hasil usahanya inilah si penjahit kini menjadi orang kaya raya. Hingga pada suatu hari, seorang pria miskin dari desa datang kepadanya dan berkata, "Tuan, Anda menghasilkan banyak uang dari pekerjaan Anda. Lalu mengapa Anda tidak membantu orang-orang miskin di desa? Lihatlah, penjual daging di desa yang tidak punya banyak uang, tetapi setiap hari ia membagikan daging kepada orang miskin. Dan lihatlah penjual sayur, meskipun dia bukan orang kaya, tapi setiap hari dia bersedekah, membagikan uangnya kepada fakir miskin." Mendengar perkataan orang tersebut, si penjahit tidak menanggapi dan hanya tersenyum. Bahkan ketika pria miskin itu berpamitan, si penjahit tak memberikan uang sepeser pun untuk bekal perjalanan pulang. Hal inilah yang membuat si pria miskin bertambah menjadi benci. Ia kemudian mengabarkan kepada masyarakat bahwa penjahit yang kaya raya mempunyai sifat bakhil dan pelit, sehingga penduduk desa mulai ikut-ikutan membencinya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, si penjahit jatuh sakit. Akan tetapi tidak ada satu penduduk desa pun yang peduli dan membantunya. Mereka justru mencemooh dan mengoloknya. Akhirnya, beberapa hari kemudian, si penjahit pun meninggal dunia, dan prosesi pemakamannya hanya dihadiri segelintir orang, yaitu kerabat dekatnya sendiri. Setelah kematian penjahit tersebut, si penjual daging kini tak lagi memberikan daging gratis kepada penduduk desa. Dan ketika mereka bertanya kepada si penjual daging berkata bahwa selama ini si penjahitlah yang secara rutin membeli daging darinya dan memintanya untuk membagikan kepada orang-orang miskin. Dan setelah si penjahit meninggal, maka berhenti juga sedekah darinya. Mendengar hal ini, orang-orang desa sangat menyesal karena telah berprasangka buruk pada si penjahit. Begitu pula dengan si penjual sayur. Dia yang tadinya sedekah setiap hari, kini berhenti memberikan sedekahnya. Saat orang-orang bertanya kepadanya, si tukang sayur menjawab bahwa uang yang ia sedekahkan adalah milik si penjahit yang diamanatkan kepadanya. "Kenapa kau tidak memberitahu kami kalau uang tersebut milik si penjahit?" tanya mereka dengan nada kecewa. "Begini, si penjahit melarangku untuk memberitahu kepada kalian, tapi karena dia sudah meninggal, maka aku berani mengatakannya," ujar si penjual sayur. Orang-orang desa pun merasa semakin bertambah bersalah mendengar pengakuan si tukang sayur. Si penjahit yang mereka anggap kikir dan bakhil ternyata seorang yang sangat dermawan. Dari kisah ini memberi kita pelajaran bahwasanya jangan menilai seorang dari apa yang kita lihat. Bisa jadi orang tersebut memiliki hal-hal baik dalam hidupnya yang kita tidak mengetahuinya. Dikisahkan telah terjadi musibah bencana alam di sebagian kota Baghdad yang mengakibatkan penduduk daerah tersebut kehilangan harta bendanya. Akan tetapi dari pihak kerajaan tidak segera turun tangan untuk membantu mereka yang terkena musibah. Melihat kondisi demikian, Abu Nawas memutuskan akan mendatangi istana. Ia akan meminta Baginda Raja supaya segera memberikan bantuan kepada mereka. Mendapati kabar Abu Nawas akan datang, Baginda Raja malah menyusun rencana untuk mengerjai Abu Nawas. Baginda Raja menyuruh salah satu pelayannya mengenakan jubah kebesaran seorang raja dan menyuruhnya agar duduk di singgasana kerajaan. Sementara Baginda Raja mengenakan baju seperti pelayan. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas dan memasuki ruangan istana.
Ketika melihat yang duduk sebagai raja adalah seorang pelayan, Abu Nawas sempat terkejut dibuatnya. Apalagi ketika melihat baginda raja kini menjadi seorang pelayan istana. "Paduka yang mulia, apa yang sebenarnya terjadi?" tanya Abu Nawas kepada baginda raja. "Dia sekarang yang jadi raja, Abu Nawas, dan aku adalah pelayan istana. Kalau kau akan meminta bantuan apapun, mintalah padanya," jawab baginda raja. Kemudian Abu Nawas segera menghadap pelayan yang kini menjadi seorang raja. "Wahai paduka raja, di sebagian daerah kota Baghdad telah terjadi bencana alam. Penduduk yang terkena musibah kini butuh bantuan sandang dan pangan," kata Abu Nawas. "Maaf Abu Nawas, aku tidak punya uang untuk membantu mereka," jawab raja palsu tersebut. "Tapi, bukankah Anda seorang raja? Kerajaan ini punya kekayaan yang berlimpah," balas Abu Nawas. "Kau betul Abu Nawas, tapi kekayaan yang ada di kerajaan ini adalah milik pelayan tersebut, bukan milik saya," sahut raja palsu. Mendengar hal itu, Abu Nawas mengetahui bahwa baginda raja sengaja ingin mengerjai dengan tujuan ingin menguji kecerdikannya. "Baiklah kalau begitu, aku minta kepingan-kepingan besi kecil yang menyerupai koin uang," pinta Abu Nawas. "Oh, kalau cuman itu, aku bisa memberikannya. Berapa banyak yang kau inginkan?" tanya si raja palsu. "Saya butuh 100 keping paduka raja," jawab Abu Nawas. Maka diberikanlah kepingan tersebut. Kemudian Abu Nawas pergi meninggalkan istana. Sementara kepingan besi yang ia dapatkan, ia masukkan ke dalam beberapa kantong kecil yang sudah ia persiapkan. Masing-masing kantong ia isi dengan 10 kepingan koin besi. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membagikan kepada warga yang terkena musibah. "Kalian dapat bantuan uang dari istana sejumlah 100 dinar," kata Abu Nawas sambil menyerahkan kantong kecilnya. Setelah selesai membagikan bantuan, para warga yang menerima seketika menjadi emosi. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah menipu kita. Uang yang diberikan adalah uang palsu," kata salah satu warga penuh amarah. Karena saking emosinya, ratusan warga segera menangkap Abu Nawas dan menyeretnya ke istana. Baginda raja yang sedang duduk di atas singgasana terkejut oleh kehadiran ratusan orang di depan gerbang istana. Ia pun langsung menghampiri mereka. "Ada apa ini?" tanya baginda raja. "Ampun paduka yang mulia, Abu Nawas telah menipu kami. Dia memberikan uang palsu kepada kami. Katanya itu adalah bantuan dari istana," jawab mereka. Sontak baginda raja pun ikut-ikutan emosi. "Kau sangat keterlaluan Abu Nawas, mereka sedang dilanda musibah, tapi kau malah memberinya uang palsu," bentak baginda raja. Namun bukannya takut, Abu Nawas malah cengengesan. Hal ini membuat baginda raja semakin bertambah emosi. Ia pun segera menyuruh beberapa pengawal untuk memasukkan Abu Nawas ke dalam penjara. "Tunggu yang mulia, salah saya apa? Kenapa saya harus dipenjara?" tanya Abu Nawas. "Kau tidak usah berpura-pura Abu Nawas, sudah jelas-jelas kau melakukan penipuan dan mereka telah menjadi korban. Dan kau telah berani memfitnah bahwa uang palsunya berasal dari istana," hardik baginda raja. "Maaf paduka yang mulia, kita semua tahu bahwa paduka adalah seorang raja yang bijak. Tentunya paduka akan memberikan hak berbicara kepada seorang terdakwa untuk melakukan pembelaan," kata Abu Nawas. "Baik, apa pembelaanmu?" tanya baginda raja. "Sebelum saya melakukan pembelaan, izinkan saya bertanya kepada paduka. Sesuatu yang keluar dari kuda pasti namanya akan diembel-embeli kata kuda. Misalnya, ketika mengeluarkan anak, namanya pasti anak kuda.
tidak mungkin jadi anak sapi kan? Begitu pula saat mengeluarkan kotoran, namanya juga kotoran kuda. Bagaimana menurut Paduka? Ucapan saya salah atau benar? Tanya Abu Nawas. Benar, tapi apa hubungannya dengan kesalahanmu? Kata Baginda Raja balik bertanya. Begini Paduka, tempo hari sewaktu saya ke istana, yang duduk di atas singgasana adalah raja palsu. Jadi apapun yang dia berikan padaku pasti berupa sesuatu yang palsu, termasuk kepingan koin besi yang aku bagikan kepada mereka. Kepingan koin itulah yang disebut mereka sebagai uang palsu. Dan saya pun membenarkan mereka, namanya saja pemberian raja palsu. Jadi yang saya terima pasti juga uang palsu. Dan sekarang berhubung raja aslinya telah kembali, maka sudah menjadi kewajiban raja asli untuk mengganti uang palsu mereka menjadi uang yang asli. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Baginda Raja pun memuji akan kecerdikan Abu Nawas. Ia segera mengganti uang palsu dengan uang asli kepada para warga. Adapun para warga tampak bingung dan heran akan tingkah Abu Nawas ini. Tadinya dia anggap telah menipu, tapi kenapa malah membantu mereka? Abu Nawas pun lalu memberitahu dan menceritakan kejadiannya dari awal dan alasan kenapa dia berbuat demikian. Begitu mengetahui yang sebenarnya, mereka yang tadinya marah dan emosi merasa bersalah dan meminta maaf kepada Abu Nawas. Awal mula Abu Nawas takut dengan sang istri. Di sela-sela waktu senggangnya, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil menghirup secangkir teh panas. Tak lama kemudian lewatlah kawan Abu Nawas yang bernama Tuan Hamid. "Hei Tuan Hamid, mampirlah sebentar," sapa Abu Nawas. "Maaf, saya lagi buru-buru," balas Tuan Hamid. Pada keesokan harinya, Tuan Hamid kembali berjalan melewati rumah Abu Nawas. Kali ini ia menerima ajakan Abu Nawas untuk duduk bersamanya. "Mukamu kenapa kelihatan kesal begitu?" tanya Abu Nawas. "Aku tidak habis pikir Abu Nawas dengan perilaku istriku. Dia maunya menang sendiri," tutur Tuan Hamid. "Oh, jadi kemarin kamu tidak mau mampir karena sedang disuruh istrimu?" tanya Abu Nawas. "Iya, kalau aku telat sebentar saja, dia langsung ngomel-ngomel. Itu membuatku tidak tahan Abu Nawas," balas Tuan Hamid. "Ya sudah, namanya saja wanita, maunya menang sendiri," ujar Abu Nawas. "Kamu beruntung Abu Nawas punya istri yang penurut," timpal Tuan Hamid. "Kata siapa? Istriku bahkan lebih galak daripada istrimu," saut Abu Nawas. "Benarkah? Jadi kamu juga takut ya sama istrimu? Kenapa bisa begitu? Kamu kan terkenal orang yang cerdik," tanya Tuan Hamid. Abu Nawas pun lalu menceritakan awal mula ia takut dengan istrinya. "Dulu, waktu kami masih pengantin baru, kami jalan-jalan menuju pasar. Di tengah perjalanan, istriku melihat kucing yang bulunya sangat indah. Lalu, oleh istriku, kucing tersebut dipegang dan digendongnya. Padahal aku sudah memberitahu kalau kucing itu galak dan suka mencakar. Tapi istriku tak menghiraukannya. Akibatnya tangan istriku kena cakar. Bukannya teriak kesakitan, istriku malah tersenyum dan berkata, 1. Ia lalu memegang kembali kucingnya dan berusaha menggendongnya. Kucing tersebut seketika langsung mencakarnya kembali. Tangan istriku pun berdarah, tapi ia tetap tersenyum dan berkata, 2. Untuk ketiga kalinya, istriku mencoba memegang dan menggendongnya.
Kucing itu pun kembali mencakarnya dan istriku kembali berkata, 3. Setelah itu, ia segera mengambil tali dan mengikat leher si kucing sampai kucing tersebut mati. Melihat hal demikian, spontan aku membentaknya, "Hei istriku, kau gila ya?" Sambil tersenyum, istriku menatapku dan berkata, 1. Lalu aku kembali bertanya kepadanya, "Istriku, kucing itu kan tidak bersalah, kenapa kau membunuhnya?" Untuk kedua kalinya, istriku menatapku sambil tersenyum dan berkata, 2. Sejak saat itulah aku tidak pernah lagi membantah perkataannya, apalagi sampai membentaknya. Takutnya kejadian yang dialami si kucing juga akan menimpa padaku, tutur Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengar cerita Abu Nawas. Suatu hari, ketika Abu Nawas pulang ke rumah, ia mendapati istrinya sedang mengenakan baju dan perhiasan terbaiknya. Melihat hal itu, timbul perasaan curiga pada diri Abu Nawas. "Wah, mau kemana kamu?" tanya Abu Nawas. "Apakah engkau lupa? Hari ini ada pesta pernikahan kawanku. Tempo hari kan aku sudah memberitahumu," balas istrinya. "Oh iya ya, aku ingat sekarang. Pergilah, tapi ingat, jangan pulang larut malam," kata Abu Nawas berpesan. Sang istri pun lalu pergi menuju pesta pernikahan kawannya. Karena asiknya di suasana pesta, tidak terasa waktu sudah larut malam, sehingga istri Abu Nawas pulang terlambat. Benar saja, ketika dia pulang ke rumah, dia pun mendapati pintu rumahnya tertutup. Lalu dia memanggil Abu Nawas beberapa kali agar membukakan pintunya. Sementara Abu Nawas tidak menjawab dan tidak pula bersuara. Istri Abu Nawas pun berkata dalam hatinya, "Apakah begini cara kau menghukumku, Abu Nawas?" Ia kemudian memikirkan suatu rencana dan tipu daya agar Abu Nawas membukakan pintunya. Sambil mengetuk pintu, sang istri berkata, "Suamiku, buka pintunya, atau aku akan berbuat nekat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapannya. "Kalau kau masih tidak membukakan pintu, aku akan menjatuhkan diri dari atas tangga, dan aku akan mengaku jika engkaulah yang mendorongku," ancam istrinya berteriak. Abu Nawas tetap saja tidak menghiraukan ucapannya. Selang beberapa saat, Abu Nawas mendengar suara terjatuh. Gubrak! Dia mengira istrinya benar-benar menjatuhkan diri dari atas lantai. Abu Nawas pun segera membuka pintu dan berjalan menuruni tangga. Dan ketika sampai di bawah, dia hanya menjumpai sebuah batu besar. "Dia mencoba mengelabuiku," pikir Abu Nawas. Abu Nawas pun segera naik kembali. Tapi ketika akan memasuki rumah, pintunya sudah dalam keadaan tertutup. Ternyata saat Abu Nawas turun, istrinya dengan sigap masuk ke dalam rumah dan mengunci pintunya. "Buka pintunya, aku tahu kau di dalam," teriak Abu Nawas. Namun tak ada jawaban dari dalam rumah. Abu Nawas pun terus mengetuk pintu beberapa kali dan kembali berteriak, "Istriku, jika kau tidak membukakan pintu, aku akan bunuh diri," kata Abu Nawas mengancam. Tiba-tiba dari dalam rumah sang istri berteriak, "Hai orang-orang, lihatlah suamiku, selalu pulang larut malam. Tiap malam kerjaannya cuma begadang." Mendengar teriakan tersebut, Abu Nawas menjadi panik. "Istriku, apa yang kau lakukan? Kau gila ya? Kamu membangunkan orang-orang dari tidurnya hanya untuk membalas dendam. Allah mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Buka pintunya sekarang," kata Abu Nawas kesal. Sang istri malah berteriak semakin keras, "Tolong, tolong, suamiku akan merobohkan pintu. Dia juga akan memukulku. Tolong selamatkan aku." Mendengar ada kegaduhan,
para tetangga langsung keluar mendatangi rumah Abu Nawas. Mereka melihat Abu Nawas sedang berdiri di depan pintu rumahnya yang tertutup. Melihat kehadiran mereka, tentu saja membuat Abu Nawas menjadi malu. "Kamu ini kenapa sih Abu Nawas? Sudah pulang larut malam, malah mau memukul istrimu. Kamu sekarang sudah berubah Abu Nawas," kata para tetangganya. "Iya, saya minta maaf telah mengganggu waktu istirahat kalian," balas Abu Nawas. Abu Nawas pun terpaksa tidur di luar rumah. Niatnya mau memberi hukuman kepada sang istri karena pulang larut malam, malah dia yang kena dikerjain oleh sang istri. Diceritakan Abu Jahil sedang merencanakan pesta perkawinan untuk putrinya. Karena pesta yang akan diadakan terbilang megah, tentunya butuh biaya yang cukup besar. Setelah Abu Jahil berunding dengan istri, mereka berdua lalu memutuskan untuk menjual sapinya yang sedang bunting. Keesokan harinya, pergilah Abu Jahil ke pasar hewan dengan membawa sapi miliknya. Sesampainya di sana, ia menawarkan sapinya kepada orang-orang, berharap ada yang berminat membelinya. Tapi sayang, sampai hari menjelang siang, sapi Abu Jahil tak kunjung laku. "Sepertinya rencanaku mengadakan pesta akan gagal," batin Abu Jahil. Tidak berapa lama, kebetulan Abu Nawas melintas di pasar hewan. Melihat Abu Jahil juga berada di situ, Abu Nawas pun menghampirinya. "Kamu lagi ngapain di sini?" tanya Abu Nawas. "Aku mau menjual sapi, Abu Nawas. Tapi sampai sekarang belum laku," jawab Abu Jahil. "Sapi kamu ini kan bagus dan besar. Masa sih tidak ada yang berminat? Mungkin harga yang kamu tawarkan terlalu tinggi, makanya orang-orang tidak mau membeli," ujar Abu Nawas. "Iya sih, harganya saya naikin sedikit, karena sapiku ini sedang bunting, Abu Nawas," tutur Abu Jahil. "Oh, jadi itu penyebabnya. Sini, serahkan saja padaku. Aku akan menjualkannya untukmu," kata Abu Nawas. Abu Jahil pun lalu memasrahkan sapinya kepada Abu Nawas. Ayo, siapa yang mau beli sapi ini? Badannya besar dan sehat. Harganya hanya 120 dinar," teriak Abu Nawas. Kemudian salah seorang menghampiri untuk coba menawarnya. "Sapi seperti ini wajarnya dihargai 100 dinar. Masa sampai 120 dinar?" ucap orang tersebut. "Ini sapi sedang bunting, Tuan, makanya harganya saya naikin," kata Abu Nawas menjelaskan. "Benarkah? Baiklah, saya mau beli sapi ini," balas orang tersebut. Akhirnya, berkat bantuan Abu Nawas, sapi milik Abu Jahil berhasil terjual. Uang hasil penjualannya lalu Abu Nawas berikan kepada Abu Jahil. "Tuh kan, sapinya cepat laku. Makanya kalau jual sapi jangan lupa memberitahu kelebihannya juga," tutur Abu Nawas. "Terima kasih Abu Nawas, hal itu tidak terpikirkan olehku," balas Abu Jahil. "Oh iya, ngomong-ngomong, kenapa kau menjual sapimu?" tanya Abu Nawas. "Begini Abu Nawas, uangnya mau saya gunakan untuk acara pesta pernikahan putriku," jawab Abu Jahil. "Oh begitu ya, memangnya kamu sudah punya calon untuk putrimu itu?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu soal gampang Abu Nawas, yang penting saya sudah punya uang untuk mengadakan pesta yang megah dan meriah," jawab Abu Jahil. Maka pulanglah Abu Jahil menemui istrinya. "Wahai istriku, sapinya sudah laku dijual, dan kita tak perlu lagi pusing memikirkan biaya pesta," kata Abu Jahil kegirangan. Begitu juga dengan sang istri, ia pun turut bahagia mendengarnya. "Sekarang kita tinggal mencari calon suami untuk putri kita. Besok malam, undanglah semua teman-temanmu. Siapa tahu di antara mereka punya anak laki-laki yang cocok untuk jadi menantu kita," kata Abu Jahil kepada sang istri. Singkat cerita, pada malam berikutnya, seluruh tamu undangan telah berkumpul di rumah Abu Jahil.
Istri Abu Jahil lalu berkata di depan tamu undangan yang tidak lain adalah teman-temannya sendiri. Para hadirin sekalian, rencananya saya akan mengadakan pesta besar-besaran untuk perkawinan putriku, tapi aku masih bingung mencari calon suami untuk putriku itu. Barangkali di antara kalian ada yang punya anak laki-laki yang mau menikah dengan anakku, tutur istri Abu Jahil. Mendengar hal itu, para tamu undangan langsung tertarik. Di antara mereka ada juga yang saling berbisik. Anak putrinya kan cantik sekali, sayang aku tidak punya anak laki-laki. Yang lain pun menimpali. Aku punya anak laki-laki, sayangnya ia sudah menikah. Aku juga punya anak laki-laki, tapi sayang ia sudah bertunangan, saut yang lain juga. Karena belum ada tamu yang merespon tawaran tersebut, Abu Jahil mengira para tamunya tidak ada satupun yang berminat. Maka, tiba-tiba Abu Jahil berdiri dan berkata di hadapan para tamunya, "Yang terpilih sebagai calon suami anakku adalah pemuda yang sangat beruntung. Karena putriku bukan hanya cantik, tapi dia juga sedang bunting 2 bulan. Mendengar hal itu, sontak para tamu undangan terkejut dibuatnya. Begitu juga dengan istri Abu Jahil. Akibat perkataannya, semua tamu undangan langsung membubarkan diri. Tentu saja mereka tidak mau menikahkan anaknya dengan anak Abu Jahil. Betapa marah dan kecewanya sang istri kepada Abu Jahil selaku suaminya. "Kamu ini kenapa sih? Kenapa bicara sembarangan?" bentak sang istri. "Memangnya saya salah apa?" tanya Abu Jahil keheranan. "Anak kita kan masih perawan, kenapa kamu bilang sedang bunting 2 bulan? Kata sang istri penuh emosi. "Iya, saya tahu anak kita masih perawan, tapi tujuannya kan baik, supaya yang menikah dengan anak kita merasa beruntung," ujar Abu Jahil. "Beruntung apanya? Kamu malah membuat acaranya berantakan," kata sang istri bertambah emosi. "Kenapa sih kamu sampai berkata seperti itu?" tanya sang istri merasa heran. "Begini, tadi siang waktu aku menjual sapi di pasar, tidak ada seorang pun yang mau membelinya. Padahal sapinya besar dan sehat. Lalu datang Abu Nawas membantuku. Dia lantas memberitahu kepada orang-orang kalau sapi yang aku bawa sedang bunting 2 bulan. Tidak butuh waktu lama, sapinya langsung laku terjual. Makanya saya pakai cara Abu Nawas supaya putri kita cepat laku," kata Abu Jahil dengan polosnya. Sang istri langsung menepuk jidat dengan penjelasan Abu Jahil. Maraknya kasus pencurian belakangan ini membuat masyarakat Baghdad mulai waspada. Di antaranya dengan mengadakan ronda malam. Hingga pada suatu malam, giliran Abu Nawas yang mendapat tugas untuk ronda. Sialnya orang-orang yang dijadwalkan piket bersamanya tak ada satupun yang berangkat. Dengan terpaksa Abu Nawas hanya seorang diri menjalankan tugas rondanya. Ia pun duduk sendirian di pos jaga sambil mengamati keadaan di sekelilingnya. Kala itu angin malam terasa dingin sampai menusuk tulang. Untungnya Abu Nawas membawa bekal selimut untuk menghangatkan badan. Setelah waktu menunjukkan tengah malam, Abu Nawas tak kuasa menahan rasa kantuknya. Dengan posisi telentang dan tangan kanan menutupi mata, ia pun akhirnya ketiduran sampai menjelang pagi. Dan saat ia terbangun, ternyata para warga sudah berkumpul di hadapannya. "Ini semua salah Abu Nawas, dia harus bertanggung jawab," teriak salah satu dari mereka. Abu Nawas yang tak tahu menau dengan yang telah terjadi menjadi bingung dan penasaran. "Ada apa ini? Kenapa saya disalahkan?" tanya Abu Nawas. Kemudian mereka menceritakan bahwa tadi malam telah terjadi aksi pencurian. "Kamu dapat piket ronda, tapi malah enak-enak tidur. Mana tanggung jawabmu?"
Tanya mereka penuh kecewa. Karena terus-menerus disalahkan, Abu Nawas akhirnya buka suara. "Siapa bilang aku ketiduran? Justru aku sudah mengejar pencurinya," protes Abu Nawas. "Mengejar pencuri? Dengan posisi telentang dan menutup mata dengan tanganmu. Kau bilang mengejar pencuri? Mengejar bagaimana?" Tanya mereka kesal. "Kalian jangan salah paham. Posisi tanganku memang menutup mata. Saya justru sedang menjaga matahari agar tidak terbit terlebih dahulu, supaya aku berhasil menangkap pencurinya. Tapi kalian malah membangunkanku. Karena matahari sudah terbit, akhirnya si pencuri sudah kabur dan aku tidak berhasil mengejarnya," kata Abu Nawas beralasan. Abu Nawas menangkap pencuri dengan sebatang tongkat. Pada suatu hari, kota Baghdad digemparkan dengan terjadinya pencurian di rumah saudagar kaya raya, dan ada sebanyak uang 100 dinar lenyap di gondol pencuri. Nampaknya, pencuri tersebut sangat profesional. Buktinya saja sudah banyak petugas dikerahkan untuk mengejar pencuri itu. Namun si maling tak kunjung tertangkap. Sang saudagar kaya raya semakin gusar dibuatnya. Bagaimana tidak, sudah uangnya diambil, kemudian ada rasa penasaran sebenarnya siapa pencuri lihai tersebut. Hebatnya lagi, tak ada satupun pertanda yang bisa ditunjukkan sebagai bahan penyelidikan lebih lanjut. Bahkan meskipun telah mendesak pejabat setempat, tetap saja hasilnya nihil. Pada akhirnya, sang saudagar membuat keputusan. Barang siapa yang mencuri hartanya dan dia mau mengembalikan, maka dia akan mendapatkan hak separuh dari harta yang dicuri tersebut. Namun, meskipun sudah diberikan pengumuman tersebut, si pencuri tak kunjung memperlihatkan batang hidungnya. Bahkan si pencuri ini merasa nyaman dan aman, karena tak satupun orang yang mengetahui ulahnya. Tidak putus asa, sang saudagar akhirnya membuat sayembara baru. Barang siapa yang berhasil mendapatkan pencuri tersebut, maka dia akan mendapatkan seluruh harta tersebut. Tentu saja sayembara ini sangat menarik warga Baghdad. Banyak sekali orang yang mendaftar untuk ikut andil bagian, termasuk si pencuri itu sendiri. Awalnya, si pencuri berniat untuk meninggalkan kota Baghdad dengan membawa harta curiannya. Namun, setelah dipikir-pikir, kepergiannya hanya akan membuka aibnya. Karena itu si pencuri mencoba bertahan di kota dengan ikut-ikutan menjadi peserta sayembara. Dia semakin merasa aman saat berkumpul dengan peserta sayembara. Dia sangat yakin kedoknya tidak akan terbongkar. Begitu melihat hasil yang belum jelas terlihat dari sayembara yang sudah dibukanya, sang saudagar akhirnya mendesak sang hakim untuk mendatangkan Abu Nawas. Namun sayangnya, Abu Nawas pada hari itu sedang berada di Damaskus dan baru bisa pulang pada esok harinya. Semua harapan bertumbuh pada Abu Nawas. Kasak-kusuk begitu gencar di kalangan warga. Mereka menebak apakah Abu Nawas mampu menguak teka-teki tersebut. Sementara itu, si pencuri hatinya menjadi ciut karena dia tahu bagaimana kemampuan Abu Nawas dalam memecahkan masalah. Pada keesokan harinya, Abu Nawas datang dengan membawa tongkat banyak sekali. Dan kemudian dia membagikan tongkat-tongkat tersebut kepada semua yang hadir sambil berpesan, "Tongkat-tongkat ini sudah saya mantrai, kalian bawa pulang. Besok bawa kembali ke sini. Jika salah satu di antara kalian mencurinya, maka tongkat akan bertambah 1 telunjuk. Yang bukan pencuri, maka tidak usah khawatir," ujar Abu Nawas. Kemudian semua warga pun pulang. Dan si pencuri bingung mikirin bagaimana caranya biar bisa lolos keesokan harinya. Setelah memeras otak, dia memutuskan untuk memotong tongkat tersebut sepanjang telunjuk jarinya.
Singkat cerita, keesokan harinya semua warga berkumpul dan mengembalikan tongkat kepada Abu Nawas. Pada saat menerima tongkat dari pencuri tersebut, Abu Nawas langsung menangkapnya karena tongkatnya menjadi lebih pendek. Kemudian si pencuri diadili dengan seadil-adilnya. Akhirnya Abu Nawas berhak menerima uang 100 dinar tersebut. Namun uang tersebut dibagikan kepada fakir miskin di kotanya. Menteri dan pencuri. Sore hari, ketika asik bersenandung ria, tiba-tiba Abu Nawas dikagetkan oleh sekelebat bayangan yang menyelinap di samping halaman rumahnya. Abu Nawas pun penasaran dibuatnya. Ada apakah gerangan? Siapakah tadi yang berkelebat? Manusiakah? Atau jangan-jangan... Tanpa pikir panjang lagi, dengan sigap Abu Nawas langsung melihat keadaan di belakang rumahnya. Ketika sampai di halaman belakang rumahnya, Abu Nawas kaget bukan kepalang, karena dia menemukan orang tua yang dipenuhi luka memar dan seorang anak kecil yang sedang menangis. Dengan perlahan dan lemah lembut, Abu Nawas membawanya ke depan rumah dan menanyakan keadaan orang tua tersebut. "Bapak ini dari mana? Dan ada apa sampai tubuh Bapak jadi lebam begini? Mengapa Bapak ketakutan sekali?" Setelah memberi minum air putih, orang tua tersebut menceritakan perihal kejadian yang sedang menimpanya. "Saya tadi habis dikejar-kejar orang dan dipukuli hingga babak belur begini. Hanya karena saya mencuri sedikit susu domba untuk anak saya ini yang belum makan 1 hari ini. Tapi juragan yang punya domba tidak mau peduli dengan alasan yang saya berikan, malah menyuruh tukang pukulnya untuk menghajar saya. Makanya saya sembunyi di tempat ini. Saya memang salah karena mengambil susu tanpa izin kepada yang punya. Tapi semua saya lakukan demi anak saya." Mendengar cerita tersebut, tanpa terasa air mata Abu Nawas menetes. Dalam hati Abu Nawas berkata, "Sungguh zalim sekali juragan tersebut." Singkat cerita, setelah mengobati luka memar orang tua itu dan memberikan makanan serta bekal buat perjalanan pulang, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya sambil merenungkan kejadian tadi. Dan tanpa disadari, ternyata kejadian tadi disaksikan juga oleh menteri sang raja yang memang ada dendam dengan Abu Nawas. Kemudian lewatlah juragan domba dan beberapa tukang pukul di depan menteri, sambil bertanya apakah tadi melihat orang tua dan anaknya lewat jalan ini. Menteri memberitahukan bahwa tadi ada orang tua dan anaknya mampir ke tempat Abu Nawas. Dengan cepat, juragan tadi mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat dari jauh ada juragan domba itu datang, Abu Nawas cepat-cepat masuk ke dalam rumahnya dan duduk di ruang tamu. Tidak lama juragan dan tukang pukulnya tiba. Diketuknya pintu rumah Abu Nawas dan langsung menanyakan perihal tentang orang tua dan anaknya tadi. "Abu Nawas, dari tadi Anda duduk di dalam rumah. Apakah melihat orang tua dan seorang anak kecil?" tanya juragan domba. Abu Nawas pun menjawab, "Waktu saya di dalam rumah, saya tidak melihat seorang pun yang lewat di sini." Mendengar jawaban dari Abu Nawas, juragan domba itu diam saja. Dia tidak berani bertindak karena Abu Nawas sangat disegani dan disayang oleh baginda raja. Juragan domba pun mengadu kepada menteri. Menteri pun tersenyum. Terlintas di benaknya akan membuat malu Abu Nawas di hadapan raja. Kemudian menteri memberikan saran untuk melaporkan kejadian tersebut kepada baginda raja. Akhirnya Abu Nawas dipanggil oleh raja di persidangan. Raja langsung menanyakan perihal kejadian itu kepada Abu Nawas dan dia bertanya,
"Wahai Abu Nawas, apa benar kamu telah melakukan tindakan kejahatan dengan menyembunyikan pencuri dan berbohong? Padahal kamu adalah penasehat pribadi keluarga kerajaan." Abu Nawas menyangkal semua tuduhan itu dan menanya balik kepada Baginda Raja, "Siapa yang memberikan laporan ini dan mana saksinya?" Dengan sigap juragan dan menteri maju ke hadapan raja. Juragan domba mengatakan, "Aku yang melapor, dan saksinya adalah menteri yang melihat langsung kejadiannya." Suasana sidang pun menegang. Raja langsung mempersilahkan juragan domba dan menteri untuk berbicara. Juragan domba berkata, "Abu Nawas, saya kemarin ada bertanya tentang orang tua dan anaknya. Kamu malah mengatakan tidak melihat siapapun. Padahal ada menteri yang melihatnya dan menjadi saksi kejadian kemarin." Ruang sidang tambah tegang. Raja pun angkat bicara. "Bagaimana Abu Nawas? Apa pembelaanmu?" Dengan tenang dan santai Abu Nawas menjawab pertanyaan sang raja. "Paduka yang mulia, begini kejadiannya. Sewaktu kejadian orang tua dan anaknya, saya sedang di luar rumah, tepatnya di halaman belakang. Sedangkan juragan menanyakan orang tua dan anaknya itu ketika saya berada di dalam rumah, tepatnya di ruang tamu. Logikanya, jika raja ditanya oleh juragan dengan pertanyaan seperti ini, 'Wahai raja, apakah raja sewaktu di dalam rumah melihat orang tua dan anaknya?' Jelas Abu Nawas." Raja diam sejenak, kemudian menjawab, "Tentu saja saya bilang tidak melihat, karena hanya ada diriku sendiri di dalam rumah tersebut." Nah, itulah jawaban yang saya berikan kepada juragan domba. Apakah saya berbohong? Tentu tidak. Malahan saya berkata dengan yang sejujur-jujurnya. Suasana sidang langsung meriah mendengar jawaban Abu Nawas. Raja hanya tersenyum. Sedangkan juragan domba dan menteri mukanya jadi merah karena menahan rasa malu atas kebodohan mereka sendiri. Abu Nawas dalam kesehariannya dikenal sangat sederhana. Namun ia memiliki tetangga yang tidak henti-hentinya memusuhi, yakni Abu Jahal. Setiap kali Abu Nawas membeli suatu barang, Abu Jahal merasa panas. Ia tidak suka melihat Abu Nawas bahagia dengan barang baru yang dimiliki. Suatu hari, Abu Nawas membeli sebuah lonceng, lalu menempelkannya di depan pintu rumahnya. Bila ada orang yang hendak bertamu, tidak perlu lagi mengetuk pintu, cukup membunyikan lonceng tersebut. Melihat hal itu, hati Abu Jahal pun merasa panas. "Sombong sekali Abu Nawas, beli lonceng saja pamer," ucap Abu Jahal. Abu Nawas yang menangkap gelagat Abu Jahal malah sengaja menggodanya. "Hei Abu Jahal, lihatlah, aku punya lonceng warisan leluhurku," teriaknya. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal makin kesal. "Dasar tukang pamer," balas dia. Padahal Abu Nawas sama sekali tidak ada niatan pamer. Abu Jahalnya saja yang merasa dengki dengan Abu Nawas. Akibat rasa dengki itu, Abu Jahal ingin membalas perlakuan Abu Nawas. Lalu muncullah di benaknya niat berbuat jahat. "Aku akan curi lonceng Abu Nawas, lalu aku buang ke hutan biar dia tahu rasa," pikir Abu Jahal. Ternyata niatan Abu Jahal ini bukan omong kosong. Saat tengah malam tiba, ia benar-benar melakukan aksi jahat itu. Dengan berjalan mengendap-endap, Abu Jahal mendekati pintu rumah Abu Nawas dan berusaha mencongkel lonceng yang menempel di pintu. Akan tetapi saat loncengnya tersenggol, langsung berbunyi hingga membuat Abu Nawas terjaga dari tidurnya. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar itu, Abu Jahal langsung kabur meninggalkan rumah Abu Nawas. "Kurang ajar, hampir saja aku ketahuan," ujar Abu Jahal. Meski hampir ketahuan, Abu Jahal tidak mau menyerah.
Malam berikutnya, ia coba kembali mencuri lonceng pintu Abu Nawas. Kali ini dia lebih berhati-hati, dan saat memegang lonceng, lonceng tersebut kembali mengeluarkan suara. "Siapa di luar?" teriak Abu Nawas. Mendengar teriakan Abu Nawas, Abu Jahal panik dan langsung kabur. Begitu juga malam-malam berikutnya, Abu Jahal tidak pernah berhasil mencuri lonceng milik Abu Nawas. Dikarenakan selalu gagal, Abu Jahal pun berpikir keras mencari cara lain. Dan lucunya, yang terbesit di benaknya adalah Abu Nawas. "Bukankah Abu Nawas sangat cerdik? Aku akan tanya kepadanya," pikir Abu Jahal. Abu Jahal pun pergi menemui Abu Nawas. "Ada apa Abu Jahal? Tumben main kemari?" tanya Abu Nawas. "Begini, aku mau tanya sesuatu. Barangkali kamu tahu solusinya," tutur Abu Jahal. "Oh, mau tanya apa?" sahut Abu Nawas lagi. "Menurutmu, cara apa yang paling ampuh mengambil benda yang berbunyi agar tidak terdengar?" tanya Abu Jahal. Abu Nawas tidak menaruh rasa curiga sama sekali. Ia tidak tahu kalau benda yang dimaksud Abu Jahal adalah lonceng miliknya. Tapi Abu Nawas justru memberi solusi yang sangat konyol. "Itu sih gampang. Saat kamu mau mengambil benda tersebut, tutup kedua telingamu dengan kapas. Pasti kamu tidak akan mendengar suara apapun," jawab Abu Nawas. Sejenak Abu Jahal terdiam, lalu berkata dalam hati, "Betul juga," kata Abu Nawas. "Kenapa tidak terpikirkan olehku ya?" "Terima kasih Abu Nawas atas solusinya," ucap Abu Jahal. Ia pun pergi meninggalkan Abu Nawas. Saat tengah malam tiba, Abu Jahal mulai beraksi sesuai saran Abu Nawas. Abu Jahal menutup kedua telinganya dengan kapas, lalu memasuki halaman rumah Abu Nawas. Ketika mengambil lonceng yang menempel di pintu, Abu Jahal tidak mendengar suara apapun. "Akhirnya aku berhasil," ucap Abu Jahal kegirangan. Namun saat ia hendak membawa loncengnya, tiba-tiba dari belakang pundaknya ditepuk seseorang. Sontak Abu Jahal terkejut, apalagi ketika menoleh ke belakang ternyata orang tersebut adalah Abu Nawas. "Aneh sekali, kenapa Abu Nawas bisa mendengarnya? Padahal aku tidak mendengar bunyi apapun," batin Abu Jahal keheranan. Melihat tingkah Abu Jahal ini, Abu Nawas pun tertawa. Kemudian membuka kapas yang menempel di telinga Abu Jahal. "Ngapain kamu mencuri lonceng saya?" tanya Abu Nawas. Bukannya menjawab, Abu Jahal malah kabur sambil melempar lonceng di tangannya. Tawa Abu Nawas pun kembali pecah melihat kekonyolan Abu Jahal. "Tentu saja aku bisa mendengar suara lonceng. Telingaku kan tidak ditutup dengan kapas," teriak Abu Nawas kepada Abu Jahal. "Kurang ajar Abu Nawas, dia telah mempermainkanku," gerutu Abu Jahal. Memasukkan unta ke dalam lubang jarum. Diawali suatu hari, Baginda Raja tampak termenung di singgasananya. Dilaporkan dia sedang dilanda masalah yang membuat tidak bisa tidur. Tapi masalah yang dihadapi hanya Baginda Raja sendiri yang tahu. Ia sengaja merahasiakan dari orang-orang sekitar, baik kepada penasehat istana maupun Abu Nawas selaku sahabatnya tempat berkeluh kesah. Ingin rasanya Baginda Raja melupakan masalah yang menimpanya. Kalaupun bisa lari menghindar, tentulah ia akan melakukannya. Tapi kenyataannya, permasalahan yang dihadapi terasa seperti mengikutinya kemanapun Baginda Raja pergi. Sejak saat itu Baginda Raja sering terlihat melamun seorang diri. Kemudian penasehat istana mendekati Baginda Raja. "Maaf Paduka yang mulia, hamba perhatikan belakangan ini Paduka terlihat murung. Hamba khawatir Paduka nanti jatuh sakit. Apakah ada sesuatu yang Paduka pikirkan?" tanya penasehat istana. "Tidak ada apa-apa, aku baik-baik saja. Kau urusi saja pekerjaanmu," jawab Baginda Raja dengan memalingkan wajahnya. Penasehat istana pun hanya terdiam. Ia merasakan gelagat bahwa Baginda Raja sedang dilanda masalah besar. Dikarenakan Baginda Raja tidak mau berterus terang,
Penasehat istana tidak berani membujuknya untuk menceritakan masalah yang dihadapi. Makin hari sikap Baginda Raja makin tertutup, bahkan kini enggan menerima tamu. Hal ini membuat para pejabat istana sangat khawatir. Apa yang harus kita lakukan? Makin hari Baginda Raja terlihat mengkhawatirkan. Ini sangat buruk untuk kondisinya. Jangan sampai Baginda Raja jatuh sakit, kata salah seorang menteri. Aku juga cemas melihat sikap Baginda Raja belakangan ini. Aku sudah coba membujuknya supaya mau menceritakan masalah yang dialami, tapi ia malah memalingkan wajah. Baginda Raja memilih menutup diri, beber penasehat istana. Saya ada saran, bagaimana kalau masalah ini kita sampaikan kepada Abu Nawas? Biasanya dia tahu solusinya, ujar salah satu dari menteri. Iya, saya setuju dengan saran tersebut, balas lainnya. Maka beberapa menteri istana segera mendatangi rumah Abu Nawas. Melihat yang datang adalah para menteri, Abu Nawas sempat terkejut. Biasanya yang diutus Baginda Raja adalah prajurit istana. Kenapa kalian yang datang? Tanya Abu Nawas. Kami kesini bukan diutus Baginda Raja, tapi atas kemauan sendiri, jawab para menteri. Kemudian para menteri ini memberitahu Abu Nawas tentang keadaan yang menimpa Baginda Raja. Kami semua sudah berusaha memberi perhatian, tapi Baginda Raja selalu menutup diri, kata salah satu menteri. Baiklah, aku akan coba menghiburnya. Mari kita ke istana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ia lalu bercerita kisah-kisah jenaka di hadapan Baginda Raja, berharap bisa terhibur dan tertawa. Tapi ternyata tidak ada reaksi apapun. Baginda Raja hanya terdiam, malah meninggalkan Abu Nawas, lalu masuk ke kamarnya. Selepas Baginda Raja pergi, para menteri segera menghampiri Abu Nawas. Bagaimana ini Abu Nawas? Kamu lihat sendiri kan? Ucap mereka. Sepertinya Baginda Raja sedang mengalami masalah berat. Biarkan aku pulang dulu. Aku akan memikirkan cara untuk mengatasi masalah ini, ucap Abu Nawas. Setibanya di rumah, Abu Nawas terus memikirkan cara terbaik memecahkan masalah ini. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan ide cemerlang. Esok harinya, Abu Nawas pergi ke pasar. Di hadapan orang-orang, Abu Nawas berteriak, "Apakah di antara kalian ada yang bisa memasukkan unta ke lubang jarum?" Mendengar pertanyaan Abu Nawas, semua orang yang di sana merasa heran. Salah satu dari mereka lalu menjawab, "Mana mungkin bisa, itu perkara yang mustahil." Dengan lantang Abu Nawas membalas, "Tidak ada perkara yang mustahil. Jangankan aku, anak kecil pun bisa. Kalau kau memang bisa, coba tunjukkan kepada kami," pinta mereka. "Maaf kawan-kawan, sayangnya aku hanya bisa membuktikannya bila di hadapan Baginda Raja," jawab Abu Nawas. Begitulah seterusnya, setiap ada keramaian orang ataupun perkumpulan, Abu Nawas selalu mengatakan hal yang sama. Akhirnya kabar tentang Abu Nawas bisa memasukkan unta ke lubang jarum sampai juga hingga telinga Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja tidak terlalu memperdulikannya, tapi lama-kelamaan timbul juga rasa penasaran pada dirinya. Maka diperintahkanlah beberapa pengawal istana memanggil Abu Nawas. "Tuan Abu Nawas, Anda diperintahkan Paduka untuk datang ke istana," ucap seorang prajurit. "Benarkah?" tanya Abu Nawas memastikan. "Benar Tuan Abu Nawas," jawab prajurit. "Rencanaku akhirnya berhasil," pikir Abu Nawas. "Oh iya, bagaimana kondisi Baginda Raja sekarang?" tanya Abu Nawas lagi. "Baginda masih sering mengurung diri dan sering tampak termenung," jawab salah satu prajurit. "Baiklah, aku akan ke sana sekarang," balas Abu Nawas. Tidak lama kemudian, Abu Nawas sampai di istana menghadap Baginda Raja. "Wahai Abu Nawas, aku dengar kau bisa memasukkan seekor unta ke lubang jarum. Kau bersedia membuktikannya bila di hadapanku. Benarkah itu?" tanya Baginda Raja.
Benar Paduka Yang Mulia, jawab Abu Nawas. Bagaimana mungkin? Aku rasa itu perkara yang mustahil, balas Baginda Raja. Di dunia ini tidak ada yang mustahil Paduka, ujar Abu Nawas. Baiklah, sekarang coba kau buktikan, perintah Baginda Raja. Caranya mudah saja Paduka, kita tinggal membuat jarum yang lubangnya lebih besar daripada seekor unta. Dengan begitu, kita bisa memasukkan dengan mudah. Bahkan anak kecil pun bisa, jawab Abu Nawas menjelaskan. Kalau caranya seperti itu, semua orang pun bisa melakukannya. Berarti kau telah menipu semua orang, termasuk aku, ucap Baginda Raja. Hamba tidak pernah menipu siapapun, dan hamba juga tidak pernah menipu Paduka. Hamba tidak pernah mengatakan bahwa jarum yang hamba maksud adalah jarum kecil, balas Abu Nawas. Ya, itu benar. Tapi apa maksud dari pernyataanmu ini? Tanya Baginda Raja. Hamba hanya ingin mengatakan ada hikmah dari pernyataan ini, jawab Abu Nawas. Hikmah? Hikmah dari mana? Tanya Baginda Raja heran. Bukankah tadinya Baginda Raja tidak percaya kalau hamba bisa memasukkan unta ke lubang jarum? Tapi setelah hamba jelaskan, Baginda Raja baru mempercayainya. Begitu juga dengan permasalahan yang sedang kita hadapi. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun bebannya, tapi kalau hati kita lebih besar, hati kita lebih luas saat menghadapinya, maka semua masalah akan terasa lebih ringan. Itulah gambaran seekor unta bila dimasukkan ke lubang jarum. Sepintas saat kita menghadapinya pasti itu mustahil dilakukan. Tapi bila hati kita luas dan besar, maka pikiran kita juga akan mengikuti. Dan pada akhirnya, masalah yang kita anggap mustahil diatasi menjadi mudah dan ringan untuk dijalani. Bagaimana kita akan bisa tenang bila kita menghadapi masalah dengan hati yang sempit? Tutur Abu Nawas. Seketika Baginda Raja terdiam. Ia terus merenungi ucapan Abu Nawas. Suasana pun mendadak menjadi hening. Tidak berapa lama, Baginda Raja pun berkata, "Terima kasih Abu Nawas, kau telah menyadarkanku. Selama ini aku memang sedang dilanda masalah dan hatiku sempit menghadapinya, sehingga pikiranku juga ikut menjadi buntu," ujar Baginda Raja. Sejak kejadian itu, kini Baginda Raja mulai terlihat ceria. Ia tidak lagi terlihat murung seperti hari-hari sebelumnya. Permasalahan bukanlah hal yang untuk dilamunkan, melainkan dihadapi dengan hati yang besar. Maka akan tercipta solusi dari sebuah pemikiran yang jernih.